Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan tafsir surat Al-An'am ayat 31-32. Setelah Allah menceritakan situasi orang kafir di masa datang, di mana mereka mengingkari hari pembalasan, dan siksaan pertama mereka adalah ketika Allah menyindir mereka dengan pertanyaan di padang mahsyar setelah mereka dibangkitkan kembali dengan tubuh yang kedua. Allah tanya kepada mereka, orang kafir, dulu kalian ingkari hari kebangkitan. Sekarang betul nggak? Kalian sudah bangkit kan? Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh, ada kata penekanan di sini, telah merugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan qalu ya khasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim. Sehingga jika datang kepada mereka masanya, tiba-tiba mereka berkata, sungguh kami menyesal atas kelalaian kami padanya. Dan mereka memikul beban atas punggung atau belakang mereka. Jadi di sini Allah menggarisbawahi bahwa manusia terbagi menjadi dua, ada yang percaya akan adanya hari pembalasan dan ada yang tidak percaya. Nah, orang-orang yang mendustakan adanya hari pembalasan, hari di mana kita bertemu Allah, hari di mana kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di kehidupan pertama, akibat dari pendustaan itu mereka melampiaskan hawa nafsunya sesuka mereka. Sekiranya tidak ada peraturan, tentu mereka akan melakukan apa yang lebih dari kita lihat sekarang. Nah, untuk orang-orang yang mempercayai adanya hari pembalasan, tentu mereka mempersiapkan semuanya. Tentu mereka menghindari hal-hal yang mendatangkan amarah Allah, karena mereka tahu pada akhirnya mereka akan berhadapan dengan Allah. Nah, ketika datang hari pembalasan, orang-orang yang mendustakan adanya hari pembalasan berkata, aduh, sungguh kami menyesal atas kelalaian kami. Sebagai akibatnya mereka membawa dosa-dosa karena memperturutkan hawa nafsu mereka. Nah, dosa-dosa ini dirubah oleh Allah menjadi bentuk yang asalnya tidak berwujud menjadi bentuk yang fisik. Jadi seperti kita memikul beban di atas punggung atau belakang kita, badan kita berat, dan itu tidak bisa dihilangkan. Ala sa'a ma yazirun. Ingatlah amat buruk apa yang mereka pikul. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wala. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali permainan dan senda gurau. Walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Dan sungguh akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun. Tidakkah kamu mengerti? Jadi
Allah memberitahukan kepada kita bahwa dunia ini hanya permainan. Maksudnya semuanya itu fana. Kita bekerja mendapat posisi yang tinggi, suatu saat nanti kita akan pensiun. Harta yang kita miliki yang melimpah ini suatu saat nanti akan ditinggalkan. Dan tidak ada yang abadi. Dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik dari segi kebahagiaannya yang absolut tanpa kesedihan, lebih baik dari segi keabadiannya, lebih baik dari segi tempatnya, semua lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau umpamanya dia tidak bertakwa, tentu mereka berada dalam neraka, sungguh merugi. Tidaklah kalian mengerti? Coba kalau kita bandingkan antara negeri dunia dengan negeri akhirat. Di dunia ini, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, atau kita ini menjadi maharaja di dunia ini, kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari kesedihan dan air mata. Tidak ada yang bisa mencapai kebahagiaan yang absolut dan selalu ternoda, baik dengan sakit, kehilangan orang-orang yang dicintai, yang biasa kita sebut perpisahan, hilangnya harta, hilangnya kesehatan, itu menodai dunia. Dan apa yang kita miliki ada step-stepnya, dimulai dari karir kita di bawah, naik ke atas sehingga mencapai posisi puncak. Tapi setelah di puncak, itu pun mengenal batas waktu, kita akan meninggalkannya. Nah, akankah kita bandingkan ini dengan kehidupan akhirat yang abadi? Ketika kita memiliki barang itu abadi di akhirat. Ketika kita memiliki pasangan itu akan abadi, tidak akan pernah meninggalkan kita. Semua adalah kebahagiaan absolut. Maka tidakkah kita mengerti dan memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Itulah yang Allah maksudkan dalam ayat ini. Itu dulu teman-teman, surat Al-An'am ayat 31 dan 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.